dan teman-teman, bagaimana kabar? Tentunya luar biasa. Tidak terasa sudah memasuki bulan Desember. Natal telah tiba. Kita tetap bersuka cita. Mari kita mulai ibadah Rocky. Dan tentunya teman-teman sudah mempersiapkan Alkitab, terutama hati kita. Sebelum kita beribadah Rocky, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang kami kenal adalah anak Yesus Kristus. Ini Bapa di pagi hari ini Bapa, yang masih ada kesempatan Bapa untuk masih bisa mengikuti ibadah Rocky hari ini Bapa. Karena semua kita Bapa, dapat anugerah-Mu bagi kedalam bagi kehidupan kami Bapa. Dan juga Bapa, kami sudah tadi kami mengikuti ibadah Rocky ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa untuk terus pimpin kami dari awal hingga akhir Bapa, untuk bisa memasuki hadirat-Mu Bapa. Dan juga Bapa, terkait para Rocky Bapa yang mau bagian dari pelayanan maupun dari penyampaian firman Bapa. Yang Yesus Kristus, kalau kami sudah berdoa kami tersyukur. Ya amin. Mengikuti ibadah Rocky. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo Virgin. Kita mau sapa dulu adik-adik di rumah ya. Shalom adik-adik Rocky. Ketemu lagi di ibadah Rocky online minggu ini. Gimana kabarnya? Kakak percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Sudah siap beribadah? Kita mau puji Tuhan sama-sama. Tetap semangat. Hai Kak. Oke, karena kita sudah diberkati Tuhan, kita nggak perlu lagi khawatir. Saat kita bersyukur sama Tuhan, kita nyanyikan lagu segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari awal lagi dengan sungguh-sungguh dan semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hal yang indah ini yang telah Kau berikan kepada kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kepada kami telinga seorang pendengar dan hati seorang hamba, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat Kau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Salam adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian dan keluarga? Pasti sehat dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Linda mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitab adik-adik di Matius 2 ayat 13 sampai 23. Kak Linda mau bercerita tentang menyingkir ke Mesir dan kembali ke Mesir. Adik-adik, Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang mempunyai kehidupan yang luar biasa. Apa yang membuat kehidupan Yusuf dan Maria menjadi luar biasa? Semua dimulai dengan mereka percaya dan taat kepada firman Tuhan. Maria percaya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki meskipun masih perawan dan belum pernah menikah. Yusuf yang pada mulanya
akan memutuskan hubungan dengan Maria, Yusuf memilih taat pada perintah Tuhan yang disampaikan oleh malaikat melalui mimpi untuk tetap menikah dengan Maria. Sejak saat itu, hidup Yusuf dan Maria senantiasa penuh dengan berkat dan senantiasa penuh dengan sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Pada suatu malam, Yusuf terbangun dari tidurnya. Di tengah malam membangunkan Maria dan berkata, "Maria, segeralah bangun." Kemudian Maria membuka kedua matanya dan berkata, "Ada apa?" Jawab Yusuf, "Mari kita bergegas berkemas-kemas barang dan segera pergi dari tempat ini. Malaikat Tuhan datang dalam mimpiku dan memerintahkan kita untuk pergi ke Mesir." Kata Maria, "Mengapa kita harus pergi ke Mesir?" Jawab Yesus, "Malaikat itu mengatakan bahwa Raja Herodes akan mencari bayi Yesus dan kemudian membunuhnya." Maria sangat terkejut mendengar perkataan Yusuf suaminya. Bergegas ia berkemas-kemas dan kemudian malam itu juga Yusuf dan Maria dan bayinya pergi meninggalkan Betlehem menuju negeri Mesir. Sementara itu di istana Herodes menunggu kedatangan orang-orang Majus dari timur. Mereka berjanji hendak kembali kepada Herodes dan memberitahukan tempat raja baru dilahirkan itu berada. Setelah sekian lama menunggu, Herodes yang tidak sabar menunggu menjadi marah, memanggil kepala prajurit dan memberikan perintah agar mereka pergi ke Betlehem untuk mencari anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah dan kemudian bunuhlah setiap anak yang kalian temukan di Betlehem. Prajurit-prajurit segera pergi ke Betlehem untuk melaksanakan perintah Raja Herodes. Mereka memasuki setiap rumah ke rumah dan mengambil anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah dan membunuhnya. Hari itu kota Betlehem menjadi sangat mencekam. Setiap sudut kota terdengar tangisan orang tua yang kehilangan anaknya. Sementara bayi Yesus dicari, Raja Herodes sudah jauh meninggalkan kota Betlehem menuju Mesir. Yesus bersama Maria dan Yusuf tinggal di Mesir sesuai dengan perintah malaikat Tuhan. Setelah sekian lama tinggal di negeri Mesir, pada suatu malam Yusuf kembali bermimpi bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata, "Raja Herodes sudah mati. Bangun dan pergilah kembali ke Israel bersama ibu dan anak itu." Yusuf segera menceritakan mimpinya kepada Maria. Mereka pun kemudian berkemas-kemas dan segera pergi meninggalkan tanah Mesir menuju Israel. Raja Herodes yang mengancam jiwa Yesus sudah mati. Namun anaknya yang bernama Arkelauis menggantikannya sebagai Raja Yudea. Yusuf masih khawatir bahwa Raja Arkelauis masih menginginkan kematian Yesus. Maka Yusuf dan keluarganya pergi ke daerah Galilea di sebuah kota bernama Nazaret dan tinggal di sana. Dan Yusuf bertumbuh besar di kota Nazaret sehingga ia dikenal dengan sebutan Yesus orang Nazaret. Adik-adik, kisah tentang ketaatan Yusuf dan keluarganya melaksanakan perintah Tuhan untuk pergi ke Mesir dan kembali ke Israel. Keluarga Yusuf selamat dari ancaman Raja Herodes. Karena taat kepada perintah malaikat Tuhan,
ketaatan mereka lah yang membuat kehidupan Yusuf dan Maria menjadi luar biasa. Adik-adik, Tuhan selalu menjaga hidup umat pilihannya, menjaga adik-adik sekeluarga, tetapi kita semua harus taat kepada setiap firman-Nya, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa karena mengalami pimpinan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita akan mengalami berbagai macam hal yang baik maupun hal yang buruk. Jika kita mengalami hal yang baik, maka kita akan mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Tetapi bila yang terjadi hal yang buruk, maka kita mempertanyakan, apakah Tuhan ada? Dalam kisah kehidupan Yesus yang masih anak-anak, kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah menyertainya dan juga Yusuf serta Maria. Ketika kita pun sedang mengalami masalah dan jalan hidup terasa buntu, maka serahkanlah agar Tuhan yang menuntun kepada jalan keluar. Amin. Adik-adik, Kak Linda mau ajak adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita baca ayat hafalan di Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk selalu menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati seisi keluarga kami, berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kesehatannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan menjagai. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.